الله تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul hibati thalathatun. Rukun-rukun hibah itu ada 3. Aqidun, yang pertama orang yang melakukan akad hibah, ada ijab, ada qabul. Wa mauhubun, yang kedua ada barang sesuatu yang dihibahkan. Wasighatun, ada kalimat sighat, kalimat yang diucapkan. Itu 3 rukun hibah. Jadi pertama aqidun, ada orang yang melakukan akad hibahnya dari orang yang menghibahkan, ijab dari orang yang dihibahkan, qabul. Kemudian yang kedua mauhub, ada sesuatu barang yang dihibahkan. Yang ketiga sighah, ada sighat kalimat yang diucapkan pada masalah hibah. Ini 3 rukun hibah. Mengalah rahimahullah, dia mengatakan wala tasihhul hibatu illa biijabin wa qabulin lafzan minan natiqi. Tidak sah hibah kecuali dengan ijab qabul yang diucapkan dari orang yang bisa berbicara. Jadi mesti diucapin. Sahnya itu hibah, sahnya hukum hibah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah harus ada ijab, harus ada qabul. Ijab dari orang yang menghibahkan, qabul dari orang yang dihibahkan, itu mesti. Contohnya bagaimana? Nahwu wahabtu laka hada au mallaktuhu, dari orang yang punya barang, orang yang punya benda, dia bilang seperti ini, saya hibahkan misalnya tanah saya ini untuk engkau. Atau dengan kalimat yang kedua, mallaktukahu, mallaktuhu, saya memberikan kepemilikan barang ini kepada engkau. Mallaktuhu laka,
saya memberikan kepemilikan barang ini kepada engkau. Jadi silakan menggunakan kalimat yang pertama, saya hibahkan rumah saya hibahkan tanah saya untuk engkau. Ini dari orang yang punya barang, dari orang yang punya sesuatu atau benda. Atau dengan kalimat malaktuhu laka, saya memberikan kepemilikan misalnya rumah saya atau tanah saya kepada engkau. Ini dari orang yang punya barang, yang menghibahkan. Fayaqulu, maka orang yang dihibahkan dia bilang qabiltu au raditu, saya terima atau saya ridha. Demikian tuh, itu ijab dari orang yang menghibahkan, yang punya barang, qabul dari orang yang dihibahkan. Jadi orang yang punya barang dia bilang saya hibahkan misalnya rumah saya kepada engkau, atau dibilang dengan kalimat contoh yang kedua, saya berikan kepemilikan rumah saya kepada engkau. Nah, orang yang dihibahkan dia bilang saya terima atau saya ridha. Ini mesti, ini harus, karena sahnya hukum hibah harus ada ijab dan qabul yang diucapkan. Nah, kemudian dari sini ada kasus walau ishtara zawju li zawjatihi khulliyan, kalau seandainya ada seorang suami membelikan perhiasan kepada istrinya, suaminya beliin emas, kalung, gelang, anting, cincin, suami beliin litatazayyana bihi, agar istrinya ini berhias diri untuk suaminya. Madamat indahu lam tumallikhu illa bisyiratin, selama itu perhiasan adalah indahu, ada pada itu suami, belum diberikan kalimat tadi, belum diucapkan kalimat yang seperti tadi, belum dipindahkan kepemilikannya ke istrinya, maka itu tidak menjadi hukum hibah dan barangnya bukan milik si istri. Jadi harus demikian, suami harus bilang saya hibahkan emas 20 gram untuk Anda, itu demikian. Atau saya hibahkan kalung 10 gram untuk kamu, tuh sebutin seperti itu. Kalau belum diucapin, suaminya hanya beliin dari toko emas barang istrinya, kemudian istrinya pakai. Selama dipakai itu belum menjadi hak si istri, tetap menjadi hak si suami itu. Kecuali tadi ada qabul dari suaminya, ada ijab dari suaminya. Suaminya bilang saya hibahkan emas, kalung, cincin, anting kepada kamu semuanya. Nah, si istri bilang saya terima atau saya ridha, baru emas-emas tersebut semuanya menjadi hak daripada istrinya. Jadi selama belum ada kalimat tadi, ada ijab dari suaminya, ada qabul dari istrinya, tetap itu harta, itu emas milik daripada si suami. Wa yusaddaqu fi dzalika, dan si suami dibenarkan pada hal itu. Yang dibenarkan dalam hukum agama si suami, emang yang tahu si suami. Saya belum pernah menghibahkan, saya belum pernah ngasih, saya belum pernah memberikan kepemilikan rumah saya atau emas saya kepada istri saya. Kalau pakai demikian, selama belum ada kalimat ijab dari si suami dan qabul dari si istri, tetap barang itu milik si suami. Itu masalahnya, itu kasusnya. Yang kedua kasusnya adalah wa kadza law zayyana bihi waladahu shaghira min ghairi siratin. Demikian juga kalau seandainya ada seorang ayah, ada seorang ayah yang memberikan perhiasan kepada anaknya masih kecil. Anaknya dibeliin misalnya motor-motoran, atau misalnya dibeliin macam-macam mainan tuh buat anaknya yang masih kecil. Min ghairi siratin, misalnya anaknya dibeli rumah gitu, yang paling bagus, beli rumah, anaknya dikasih tanah, demikian. Tapi min ghairi siratin, si bapak, si ayah belum mengucapkannya, belum ada ijab dari si ayah. Hatta law matal waladu lam tarid minhu ummuhu, sampai kalau seandainya ini anak sampai meninggal dunia, ibunya tidak dapat warisan dari itu harta anak, karena bukan harta dia, bukan, masih harta ayahnya, suaminya tuh, demikian tuh.
li'annahu baqin ala milki abihi, karena hartanya, bendanya masih adalah dalam kepemilikan ayahnya atau bapaknya. Demikian tuh. Makanya harus ada kalimat tadi ijab dan qabul. Ijab dari orang yang menghibahkan, qabul dari orang yang dihibahkan. Jadi selama tidak ada ijab, selama tidak ada qabul, maka hukum hibah dihukumkan tidak sah. Kemudian masalah yang ketiga, kasus yang ketiga, walau ba'atha bintahu bil jihazi ila dariz zawji. Kalau seandainya ada seorang ayah, dia ngirim untuk anak perempuannya bil jihazi, dikirimin lemari, dikirimin kulkas, dikirimin mobil, misalnya ini ayah nih ngasih buat anak perempuannya. Kemana? Ila dariz zawji, ke rumah suaminya. Suaminya itu punya rumah, anaknya sama ayahnya dibeliin. Anak perempuan ini sama ayahnya beliin mobil, beliin kulkas, beliin TV, segala macam. Waqala, maka ini ayahnya bilang, hadza jihazu binti, ini semua kulkas, lemari, TV, mobil adalah sebagai perlengkapan hidup dari putri saya. Sara milkan laha, maka itu semua barang-barang, semua peralatan adalah menjadi milik si putrinya. Tuh, karena sudah ada kalimat ijab, juga harus ada kalimat qabul dari itu anak. Li'anna idhafatahu ilaiha taqtadil milkah, karena si ayah menyadarkan kalimat tadi kepada anaknya, ini semua perlengkapan, peralatan, barang semua untuk putri saya. Dengan kalimat demikian, maka taqtadil milkah, menyebabkan menjadi milik dari putrinya. Jadi harus demikian, harus ada kalimat ijab, harus ada kalimat qabul untuk memberikan hukum sah pada hukum hibah. Bi khilafi ma idza lam yujad minhu sighatu tablikin, lain hanya kalau tidak ada sama sekali kalimat memberikan kepemilikan kepada putrinya. Dibeliin aja sama ayahnya tuh, dibeliin mobil, dibeliin TV, dibeliin motor, dibeliin kulkas, dibeliin lemari, segala macam, tetap itu menjadi milik si ayah selama belum ada kalimat yang diucapkan, ijabnya belum ada, tetap itu barang tetap milik daripada ayahnya. Itu demikian tuh. Makanya syarat daripada hibah demikian tadi, harus ada ijab, harus ada qabul. Ijab dari orang yang menghibahkan, qabul dari orang yang dihibahkan. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa dzakara al-musannifu dhabital mauhubi fi qawlihi, dan musannif penyusun kitab ini menyebutkan catatan barang yang dihibahkan. Ini bagaimana? Catatan yang menjadi kaidah untuk barang yang dihibahkan. Fi qawlihi, pada ucapan beliau, ini kaidah ini. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Setiap barang, benda yang boleh dijual, maka boleh untuk dihibahkan. Ini kaidah ini. Kaidah pada masalah hukum hibah. Kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Setiap barang, setiap benda yang boleh untuk dijual, maka dia boleh untuk dihibahkan. Ini menjadi kaidah pada masalah hukum hibah. Pokoknya apa aja yang bisa dijual berarti bisa dihibahkan. Kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Setiap barang yang bisa dijual, maka itu barang juga bisa atau boleh untuk dihibahkan. Mobil, kulkas, TV, tanah, rumah, pokoknya apa aja yang bisa dijual maka diperbolehkan untuk dihibahkan. Itu kaidahnya. Kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Nah, tetapi ada pengecualiannya, ada pengecualiannya nih pada kaidah itu. Itu tadi kaidah secara umum. Kaidah secara umum pada masalah hukum hibah, kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Nah, tetapi nanti ada pengecualian dari kaidah ini. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yustathna min hadhil qaidati masailu, dan dikecualikan ada beberapa kasus
dari kaidah ini. Jadi nggak masuk ke kaidah ini. Ada beberapa kasus dalam hukum agama ini dikecualikan, tidak masuk pada kaidah ini, tidak masuk pada kaidah kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Contohnya bagaimana? Minha, di antara contohnya kasus masalah yang tidak masuk pada kaidah tersebut kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu adalah yang pertama, al jariyatul marhunatu idastawladaha rahidul mu'siru au a'taqaha. Seorang budak perempuan yang digadaikan apabila melahirkan seorang anak dari tuannya yang menggadaikan. Tapi ini tuan nggak mampu, ini tuannya orang susah. Ada seorang yang punya budak tapi orang susah, orang nggak mampu. Kan budak hukumnya sama kayak barang, karena mereka ada. Budak hukumnya sama kayak barang. Dia beli budak itu, maaf, boleh disetubuhin. Nah misalnya ada seorang tuan yang susah, yang dia fakir, yang dia miskin, bersetubuhi, dia punya budaknya, lahir anak. Nah kemudian digadaikan tuh si budak itu perempuan, atau dimerdekakan itu budak perempuan. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh diperjualbelikan itu budak? Fa innahu yajuzu bai'uha lid-darurati. Maka hukumnya boleh budak itu dijual karena hukumnya darurat. Wa hiya wafa'ud daini, yaitu untuk melunaskan dia punya hutangnya. Boleh. Kalau seandainya kasusnya memang demikian, ada seorang tuan majikan, dia miskin, dia fakir, punya budak, kemudian disetubuhin sampai lahir anak, itu namanya mustawladah. Nah ini bagaimana hukumnya kalau ini tuan sampai menggadaikannya atau memerdekakannya? Apakah diperbolehkan dijual itu budak perempuan tadi? Maka hukumnya boleh, karena alasannya lid darurat, yaitu untuk melunasi hutangnya. Tapi apakah diperbolehkan dihibahkan? Wala tajuzu hibatuha, tidak boleh dihibahkan, nggak boleh dihibahkan tuh. Jadi kalau seandainya demikian, ada seorang tuan memiliki seorang budak perempuan, tuannya fakir, tuannya miskin, kemudian digadaikan itu budak perempuannya, maka hukum pertama, budak perempuannya boleh dijual untuk melunasi hutangnya dia. Kan tadi dia menggadai barangnya tuh, menggadai budaknya tuh, budak perempuannya. Dia pengen lunasin hutangnya kepada orang yang menerima barang gadaian tadi. Diperbolehkan dijual itu budak karena hukum darurat, tapi itu budak perempuan tidak diperbolehkan untuk dihibahkan. Ini masalah yang pertama, kasus yang pertama yang dikecualikan, tidak masuk pada kaidah kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Kan tadi kaidah demikian, setiap barang yang boleh dijual, bisa dijual, maka bisa atau boleh dihibahkan. Ini nggak boleh. Dijualnya boleh, karena ini tuan punya utang kepada orang lain, boleh dijual budak perempuannya tuh, tapi tidak boleh untuk dihibahkan. Amma idza kana ar-rahitu awil mu'tiqu musiran, kalau seandainya tuan yang menggadaikannya atau tuan yang memerdekakan perempuan ini adalah orang yang mampu, dia kaya, maka nufilal istila'u wal i'taqu, maka diberlakukan istilah menguasai hak budak itu perempuan, boleh dijual silahkan, wal i'taqu, dan boleh juga untuk dimerdekakan, silahkan diperbolehkan tuannya, yang penting tuannya mampu, tuannya gadaian budak perempuannya, si tuan orang mampu, orang kaya, maka diperbolehkan dijual, juga diperbolehkan budaknya untuk dimerdekakan. Tetapi boleh dimerdekakan, tetapi wala yajuzu kullun minal bai'i wal hibati, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Itu masalahnya. Ya, jadi kalau tuan yang memang dia mampu, dia kaya, yang diperbolehkan hanya memerdekakan budaknya saja, tapi tidak diperbolehkan untuk menjual dan tidak diperbolehkan untuk menghibahkannya. Ulang lagi ya. Jadi ada kaidah dalam masalah hibah ini, kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu.
Setiap barang yang boleh yang bisa dijual maka bisa boleh untuk dihibahkan. Nah, dikecualikan pada kaidah ini pertama, budak perempuan yang digadaikan. Kalau tuannya tuan yang memang dia orang susah, dia orang fakir, orang miskin, maka ini tuannya hanya boleh menjual budak perempuan tadi untuk membayar hutangnya, tapi tidak diperbolehkan untuk dihibahkan. Yang kedua, kalau tuannya dia orang mampu, orang kaya, maka yang diperbolehkan hanya memerdekakan budak perempuan itu saja, tapi tidak diperbolehkan untuk menjual dan menghibahkannya. Wa min hal mukatabu, dan diantaranya yang masuk pada contoh yang kedua adalah budak mukatab. Ada budak mukatab, ada budak mudabbar, ada budak muba'ab. Budak mukatab, tuannya bilang kalau engkau mampu membayar misalnya 1.000 rupiah, maka engkau akan bebas. Disebut dengan budak mukatab. Tuan budaknya ini mampu untuk memberikan kepada tuannya separuhnya. Dia bisa ngasih 500 rupiah, maka disebut dengan budaknya budak muba'ab. Kalau ada tuannya bilang, kalau seandainya engkau mati, kalau seandainya aku meninggal dunia, maka engkau terbebas dari perbudakan, maka budak ini disebut dengan budak mudabbar. Jadi budak macam-macam. Ada budak mukatab, ada budak muba'ab, ada budak mudabbar. Kalau seandainya tuannya bilang tadi, kalau seandainya engkau membayar kepada aku 1.000 rupiah, maka engkau bebas dari perbudakan, maka ini budak disebut dengan budak mukatab. Budak tersebut mampu membayar separuhnya kepada tuannya, maka ini budak disebut dengan budak muba'ab. Kata tuannya bilang, kalau seandainya aku meninggal dunia, engkau bebas dari perbudakan. Ini budak disebut dengan budak mudabbar. Nah, ini pada masalah contoh yang kedua adalah budak mukatab. Bagaimana hukumnya budak mukatab? Ia juzu bai'u ma fi yadihi, diperbolehkan si tuan untuk menjual yang ada pada kepemilikan budak tersebut yang mukatab, tapi wala tasihhu hibatuhu, tidak diperbolehkan, tidak sah dihibahkan min ghairi idni sayyidihi, tanpa izin dari tuannya. Jadi budak mukatab hanya diperbolehkan dijual saja yang dia miliki, tapi tidak diperbolehkan dihibahkan. Ini pun sama. Kasus yang kedua yang dikecualikan tidak masuk pada kaidah kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Sekali lagi, perbudakan sudah tidak ada. Kok ada hukumnya? Ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam ini lestari, baqaun, kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Tapi ingat bahwasanya perbudakan sudah tidak ada. Kemudian wa min hal manafi'u, di antaranya manfaat-manfaat barang. Di antara contoh yang tidak masuk kepada kaidah kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatullah, manfaat-manfaat barang. Bagaimana rinciannya? Ia juzu bai'uha bil ijarati, diperbolehkan untuk menjual manfaat barang, misalnya bil ijarah, disewain. Kita punya rumah, kita jual manfaat barangnya, artinya disewain, dikontrakin, boleh kan? Boleh, hukumnya itu diperbolehkan. Misalnya kita punya tanah, kita jual dengan cara disewain, kita sewain, kita kontrakin kepada orang lain, apakah diperbolehkan? Boleh, silahkan. Jadi menjual manfaat barang, apa disebutnya itu? Li'annaha bai'un lil manafi'i, karena itu merupakan menjual manfaat barang. Tadi itu ya, disewain, dikontrakin, disebut dengan menjual manfaat barang, diperbolehkan seperti itu. Wa fi hibatiha wajhani, bagaimana pada masalah menghibahkan manfaat barang? Maka ini ada dua pendapat dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, la tasihhu, hibahnya dihukumkan tidak sah. Jadi kalau ini barang manfaatnya sedang dijual, lagi disewain, apakah diperbolehkan dihibahkan? Kalau diperbolehkan. Pendapat yang pertama mengatakan tidak diperbolehkan menghibahkan barang yang sedang dijual manfaatnya itu. Tadi contohnya disewain,
dikontrakin, maka barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dihibahkan. Pendapat yang pertama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Li'anna ibahahu al-manafi'ah laisat bitamlikin. Karena memperbolehkan itu orang dengan cara menjual manfaat-manfaat barangnya itu bukan memberikan kepemilikan, kan bukan pindah kepemilikannya. Ada orang punya rumah, kemudian disewain, dikontrakin, rumah dia tetap punya dia, nggak pindah kepada orang yang nyewa, yang kontrak, tidak demikian. Makanya dibilang ini bukan tamlik, ini bukan memberikan kepemilikan barang yang dia punya, karena hanya sebatas menyewakan saja, mengontrakkan saja. Binaan berdasarkan hukum ala anna ma ubihat manafi'uhu 'ariyatun, sesungguhnya barang yang diperbolehkan dijual manfaatnya itu ariyatun, hanya sebagai sewaan doang, pinjaman doang. Jadi nggak menjadi hak dari orang yang nyewa, tidak hak daripada orang yang ngontrak kepadanya. Faida talifa dominahul musta'iru, kalau sampai hilang, sampai rusak, maka orang yang minjem, yang ngontrak, dialah yang menjaminnya. Dipinjemin manfaat barangnya, misalnya ada orang minjemin motor kepada kita, itu berarti dia hanya menjual manfaat motornya tuh. Dia pinjemin barang motornya kepada kita, kemudian sampai rusak, sampai hilang misalnya, maka orang yang minjem itu wajib untuk mengganti barang yang rusak atau barang yang hilang tadi. Tuh demikian tuh dasarnya tuh. Makanya pendapat yang pertama pada masalah ada orang yang menjual manfaat barangnya itu diperbolehkan, tapi itu barang tidak diperbolehkan untuk dihibahkan karena lain, tidak masuk pada kaidah kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Itu hukum yang pertama. Wa thanihuma, hukum yang kedua, tasihu, sah hukumnya tuh. Kok sah? Li'annaha tamlikun, karena dia memberikan kepemilikan manfaat barangnya, maka dihukumkan sah. Barang yang lagi disewain sah untuk dihibahkan. Pendapat yang kedua, dasarnya mana? Binaan ala anna ma ubihat manafi'uhu 'ariyatun. Dasarnya adalah sesuatu barang yang diperbolehkan dijual manfaat barangnya atau diambil manfaat barangnya, maka dia menjadi 'ariyah, menjadi pinjaman. Faidah tanifah la yadmihul muttahabu, apabila sampai rusak, sampai hilang, maka orang yang meminjamnya tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Wa hadza huwal mu'tamadu, ini pendapat yang mu'tamad. Jadi boleh barang yang sedang kita pinjamin ke orang lain, barang yang sedang disewain, dikontrakin, boleh untuk dihibahkan. Pendapat yang kedua, dan pendapat yang mu'tamad, yang rajih, yang kuat dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi yang dipakai ini, yang pertama silahkan boleh dipakai, dipergunakan, tapi bukan yang rajih, bukan yang mu'tamad. Yang mu'tamad, yang rajih, pendapat yang kedua, silahkan diperbolehkan barang yang sedang kita pinjamkan kepada orang lain, barang yang sedang disewakan, dikontrakan, diperbolehkan untuk dihibahkan. Wa alaihi falastisna'a, atas dasar pendapat yang kedua ini, falastisna'a berarti tidak ada pengecualian, tetap masuk pada kaidah kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Wallahu a'lam bishshawab.